Assalamualaikum Solih-Solihah. Hari ini bagian kedua kita akan belajar mengukur sudut pada bidang datar. Nah, pada segitiga ini kita ukur ya masing-masing sudutnya. Nah, lihat 0 derajat, kemudian 1 garis lagi, ternyata 90 derajat. Kita ukur sudut yang ini. Oke, menunjukkan 50 derajat. Sedangkan satu sudut lagi ini menunjukkan 40 derajat. Sekarang yang segi 4 ini menunjukkan 60 derajat. Sisi satunya, sudut satunya 60 juga. Yang atas ini menunjukkan 120. Dilihat dari 0 ya. 0 ini sisi yang atas 120. Sudut yang satu juga menunjukkan sama 120. Jadi kalau kita perhatikan untuk bagian yang simetris, ini sudut yang berhadapan ini sama. Bagaimana dengan segi 5? Kita coba ukur ya. Nah, ini enggak pas 110, ini 108. Maka ini juga 108. Ini simetris segi 5-nya kanan sama kiri. Sudut yang ini, nah kita coba, ternyata ini 107. Ini juga 107. Sudut yang atas menunjukkan 110. Kita coba yang segi 6. Ini segi 6 juga simetris kanan dan kiri. Kita ukur sudutnya. Ini menunjukkan ini tengah-tengah ya, 115. Nah, ini juga 115. Yang atas juga sama, ini 115, ini juga 115. Dengan sudut yang ini kita coba ukur sama dengan yang depannya ini. Ini dari 0-nya ada di sisi atas, bagian atas. Ini menunjukkan 130 derajat, ini juga 130 derajat. Contoh yang terakhir yaitu lingkaran. Lingkaran kita bagi dua ya. Ini sudut lurus, juga sudut lurus 180 derajat. Maka ini juga sama 180 derajat. Oke, kalau kita perhatikan jumlah besar sudut yang ada di dalam ini untuk segitiga, 90 ditambah 50 ditambah 40 hasilnya adalah 180 derajat. Untuk segi 4, sudut dalamnya besarnya ini jika dijumlahkan semua hasilnya adalah 360 derajat. Bagaimana dengan segi 5? Nah, segi 5 ini bisa terdiri dari segitiga dan segi 4. Kalau segitiga itu sudut dalamnya 180, segi 4-nya 360. Jadi kalau dijumlahkan 540. Ini sama dengan jika semua sudut dalam ini dijumlahkan 108 ditambah 108 ditambah 107 ditambah 110 ditambah 107. Hasilnya sama 540. Yang segi 6 juga sama. Ini terdiri atas segi 4. Ini kalau dikasih garis bantu ya. Segi 4 itu sudutnya 360. Kalau dijumlahkan berarti 720. Nah, ini sama dengan jumlah besar semua sudut dalam ini. Sedangkan lingkaran ini kalau dijumlahkan berarti 360. Nah, dari pengukuran tadi, coba kita perhatikan. Segitiga ini sudutnya 180. Sedangkan segi 4 sudutnya 360. 360 itu 2 kali 180. Sedangkan segi 5, 540 itu 3 kali 180. Segi 6, 720, 4 kali 180. Nah, dari
tabel ini kita bisa membuat suatu kesimpulan ya, di mana segitiga ini 1 kali 180 sampai dengan segi 6 4 kali 180. Jadi untuk besar sudut dalam ini n dikurangi 2 kali 180 ya. Jadi nanti kalau kalian menghitung besar sudut dalam suatu segi berapakah itu, maka bisa kita ambil materi ini bahwa besar sudut dalam segi n adalah n dikurangi 2 kali 180. Misalnya kalian mendapatkan segi 8, maka besar sudut segi 8 itu adalah 8 dikurangi 2, yaitu 6 kali 180. Oke, silahkan bisa dihitung. Kita lanjutkan. Untuk mengukur sudut pada bangun datar, apa sih yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah sifat bangun datar itu sendiri. Misalnya bangun itu mempunyai simetri. Kalau simetri berarti misalnya kanan sama kiri. Simetri kanan kiri berarti sudut yang berhadapan itu akan sama. Seperti ini. Ini simetri ya kanan kirinya, jadi A ini sama. Besarnya sama. Ini juga simetri atas bawah, misalnya ini B, ini juga B derajat. Sama juga misalnya ini adalah segitiga sama kaki, punya simetri lipatnya. Ini ya kanan kiri ya, sama ya. Nah, sama berarti sudut yang ada di sini, ini misalnya A derajat sama dengan yang ada di depannya. Sedangkan yang atas ini berbeda. Nah, selain itu harus juga memperhatikan besar sudut dalam. Besar sudut dalam segi 4 tadi berapa ya? Oke, betul. 360. Sedangkan besar sudut dalam suatu segitiga ini adalah 180. Nah, kita ke contoh. Ini ada layang-layang. Nah, layang-layang ini merupakan segi 4. Ya, segi 4. Kalau segi 4, besar sudut dalamnya adalah 360. Nah, kita perhatikan juga sifatnya. Layang-layang ini punya simetri lipat. Satu ya. Kalau bangunnya seperti ini berarti yang atas sama bawah ini yang sama. Kalau dilipat, ini akan menutupi A sama di C. Jadi sudut di A ini sama dengan sudut di C. Besarnya 110. Nah, kalau sudah tahu ketiga sudut ini, tinggal kita mencari sudut di D. Bagaimana cara mencari sudut di D? Tinggal sudut dalamnya ini, besar sudut dalamnya tadi berapa? 360 dikurangi sudut pada A, dikurangi sudut pada B, dan dikurangi sudut pada C. Jadi akan didapat hasilnya adalah 60. Satu contoh lagi. Sama, bangunnya adalah layang-layang. Cuma sudutnya ini kita ubah, kalau tadi di titik A, yaitu sudut B, A, D. Kalau sekarang, sudut di A sebagian, sudut B, A, C. Yang 50, kemudian yang sudut pada D ini 40 derajat. Nah, kita lihat sebagian saja ya, berarti kita lihat ini, segitiga B, A, C. Tidak usah segi 4, karena ini yang diketahui kan ini separohnya, sebagiannya. Maka kita lihatnya segitiga saja ini. A, B, C. Segitiga ini besar sudut dalamnya adalah 180. Nah, sifat-sifatnya segitiga ini sama kaki ya. Kalau sama sisi itu nanti 180 bagi 3, harusnya ini 60. Karena ini 50 berarti dia akan sama kaki. Kalau sama kaki berarti sudut pada BAC sama dengan sudut pada ACB yang berhadapan ini. Berarti sudut di sini adalah 50. Kalau sudah diketahui dua-duanya, tinggal kita cari sudut pada B. Bagaimana mencari sudut pada B? Oke, besar sudut dalam segitiga yaitu 180 dikurangi yang ada pada BAC 50 dikurangi sudut ACB 50, hasilnya adalah 80. Sedangkan sudut pada ADC ini sudut dalamnya 180 sama segitiga. Kita akan mencari sudut DAC dan sudut ACD
dua sebelah sudut yang ada di sini. Misalnya ini adalah X. Ya, ini akan sama karena dia juga merupakan segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki punya satu simetri lipat, jadi kanan kirinya sama. Nah, kalau seperti ini kita tinggal mencari, ini kan X-nya ada 2. Jadi 2X sama dengan 180 dikurangi 40. 2X-nya itu berarti 140. Karena 2X 140, maka 1X-nya berarti 140 dibagi 2. Hasilnya di sini adalah 70. Oke, selamat berlatih dan nanti ketemu lagi di materi berikutnya menggunakan atau belajar sudut dengan menggunakan jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.